Kira-kira kalau Yesus masih hidup sampai sekarang dan dia jalan-jalan di sekitar Jakarta ini atau di Indonesia ini, kira-kira dia ke gereja mana? Dia ke denominasi mana dia? Ngapain kita bertengkar-tengkar di sosial media, saling maki, ya, menghina-hina doktrinnya gereja lain? Itu nggak produktif. Kaget nggak kita nanti bahwa di sorga sana nanti ternyata semua denominasi ada gitu ya, datang dari denominasi. Ngapain kita ribut di dunia ini kalau tujuannya satu, nanti kita bersekutu dengan Yesus selama-lamanya dalam kekekalan gitu kan. Jadi Indonesia ini kan sebetulnya disebut sebagai rumah besar apa itu namanya Moksanim, ya kan? Jadi rupanya dinding-dinding yang menyatukan kita itu bernama aku percaya. Jadi kalau misalnya saya bilang aku percaya Yesus adalah Tuhan, dan sementara ada yang bilang aku percaya Muhammad adalah Rasul Allah misalnya, ya sudah kita berbeda. Tetapi kita berbeda di sini bukan harus saling menyerang, bukan saling menyeret orang dari kamarnya untuk masuk ke kamar saya kan gitu. Bukan menjelekkan kamar-kamar orang, karena saya percaya Indonesia ini kan rumah besar. Lalu di dalamnya ada ruangan-ruangan, ya kan? Dan yang memisahkan sekaligus menyatukan kita adalah kata aku percaya. Karena waktu kita bilang aku percaya Allahku Esa di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka itulah kamar saya. Sementara ada yang bilang aku percaya Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kan. Kan saya nggak perlu bilang dia kafir, saya kan nggak perlu bilang dia masuk neraka. Yang penting saya bilang pokoknya saya percaya the risen Jesus is the ascended Lord gitu kan. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang naik ke surga. Sudah, itu yang saya percaya. Dia adalah Allah yang Esa di dalam 3 pribadinya atau dalam 3 pernyataannya, sebagai Allah, sebagai anak, dan sebagai Roh Kudus, ya kan? Dan itu kan sudah memisahkan. Nah, itu antara kita dengan agama-agama yang lain. Misalnya yang lain percaya Gautama, yang lain percaya Wisnu, Shiva, ya kan? Masing-masing punya aku percayanya. Nah, kalau ini sudah dindingnya, berarti kan di antara kita tidak boleh cross. Masalah kita mau menceritakan betapa bangganya saya punya Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan, yang mati buat saya, yang mengampuni dosa. Terserah kalau orang akhirnya kemudian mau lihat kamar saya itu indah lalu mau masuk bersama saya, silahkan. Tetapi kan saya tidak punya kuasa untuk menyerang. Nah, kemudian yang terjadi sekarang Moksanim, juga sesama kita di ruangan yang sama. Ruangan ini sekarang udah aku percaya Yesus Kristus Tuhan. Sebagian akhirnya mulai berkata, ya tapi Yesus yang saya percaya bukan yang kamu percaya. Apa tuh yang kamu percaya? Murahan. Nah, sementara kalau kita pelajari kekristenan ini kan sebetulnya suka atau tidak suka, teologianya saya beri nama bukan just thinking teologi, tapi lebih encountering teologi gitu. Jadi bukan teologi yang kita pikirkan, bukan teologi yang kita rumuskan, tapi teologi yang kita alami gitu. Apa yang saya alami? Makanya ada teologi black theology lah, ada apa itu namanya feminist theology lah gitu. Lalu ada apa itu namanya teologi kemakmuran lah gitu ya kan. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari sebetulnya kan ini encountering ya, lebih kepada perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga pengalaman pribadi ini kan kalau kita ribut kan nggak cocok-cocok, sama aja seperti misalnya Moksanim suka BPK ya kan, lalu saya suka RW misalnya ya kan, dan sampai kapanpun sementara ada yang suka gudeg gitu, dan kita bilang wah makanan kok manis, itu bukan makanan, itu kue gitu kan. Sementara kita yang suka pedas akan orang bilang loh itu makanan atau bikin sakit perut gitu ya kan, lu nggak bisa ke belakang makanya makan yang pedas-pedas katanya gitu. Nah, bagaimana menurut Moksanim tentang kata aku percaya ini yang kemudian di ejawantahkan istilahnya dengan perang media sosial hari-hari ini yang saling menyerang lintas denominasi gitu. Kalau menurut saya itu udah offside banget lah gitu. Itu udah offside banget gitu, karena ya urusin aja ajaran kita. Kita sama denominasi kita sendiri aja kadangkala belum satu paham ya kan, istilahnya di sidang sinode. Sesama pengajar tim pengajaran GBI misalnya. Saya juga percaya pasti di Reform, pasti di Pantekosta, pasti di Protestan, pasti di Baptis juga mengalami hal yang sama. Di dalam aja udah belum cocok, ngapain maksain kamar orang
untuk urusannya sama seperti kamar kita. Bagaimana ini? Ya, ya. Jadi yang pertama saya mau mengatakan bahwa itulah saya katakan sekali lagi dibutuhkan kedewasaan kita di dalam hal di dunia sosial media. Menyerang denominasi lain itu sesuatu yang nggak produktif ya, dan itu merugikan kita sendiri gitu. Karena kalau itu bukan hal baru gitu, perdebatan itu ribuan tahun ya. Dan ingat ya, di semua aliran-aliran itu ada orang yang punya teolog-teolog hebat ya. Jadi jangan kita kira bahwa aliran-aliran yang ada atau denominasi yang ada selama ini hanya di tempat tertentu ada orang-orang hebat secara teologi. Enggak. Di Pentakosta, aliran Pentakosta juga banyak teolog-teolog yang hebat-hebat di dunia ini. Ada juga di kalangan Baptis banyak, di kalangan Metodis ya. Jadi bagi saya itu kekayaan ya, kekayaan kita untuk dalam tradisi kekristenan gitu ya. Dan ingat, betapa ruginya, ini statement penting ya, betapa ruginya kerajaan Allah kalau dia hanya setuju dan berpihak kepada, jangankan satu orang, satu kelompok pun dia rugi gitu ya. Jadi betapa luasnya kerajaan Allah ini dan betapa hebatnya Allah itu nggak bisa tertampung oleh teologi kita ya. Siapa kita yang bisa mendapat hak privilege bahwa hanya kitalah atau kelompok kitalah yang bisa memahami seluruh kebenaran dan bisa masuk ke otak kita? Allah itu nggak bisa. Rugi kerajaan Allah kalau begitu ya. Kira-kira kalau Yesus masih hidup sampai sekarang dan dia jalan-jalan di sekitar Jakarta ini atau di Indonesia ini, kira-kira dia ke gereja mana? Dia ke denominasi mana dia? Itu kan pertanyaan kan? Ya. Kira-kira di tengah-tengah ada sekte Farisi, sekte Saduki, Eseni dan yang lain-lain, kaum Herodian dan segala macam. Yesus tidak berpihak ke sini, nggak ke Zelot, nggak kemana-mana. Dia ada di situ. Nah, artinya apa? Dari situ kita bercermin bahwa kalau Yesus sampai sekarang masih jalan-jalan di Indonesia ini, ya saya nggak percaya dia akan mengatakan, ini denominasi GB ini yang paling benar ini. Jadi saya akan sering ke sini. Atau ini orang reform yang paling benar ini. Kalau gitu aku ke sini aja gitu ya. Pokoknya semua yang menyerang reform akan saya dabrak mereka gitu. Oh, saya ini lebih setuju dengan Baptis misalnya dan seterusnya gitu ya. Enggak begitu ya, enggak begitu. Jadi jangan kita saling menjelek-jelekkan denominasi lain, ajaran orang lain itu di sosial media dengan seperti itu, tanda ketidakdewasaan gitu ya. Kalau berdiskusi saya setuju. Saya ini terus terang ya, saya pernah diajak orang berdebat gitu. Saya bilang maaf, kalau berdebat saya nggak berminat. Tapi kalau kita mengangkat satu isu tertentu dan kamu dari perspektif apa bicara tentang isu itu, nanti saya dari Pentakosta saya akan bicara perspektif saya tentang itu. Itu saya lebih tertarik, saya bilang gitu. Itu yang agak jarang hari-hari ini Moksanim ya, tentang diskusi. Jadi lebih kepada berdebat. Dan mungkin ada banyak orang bilang debat itu diskusi. Beda, karena debat kan cari yang menang. Sementara diskusi mencari kesepakatan bersama gitu kan. Ya, jadi saya kira itu ini contoh. Kira-kira 5 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Ada satu simposium atau konferensi itu di Puncak itu ya, mengenai ibadah ya, temanya mengenai worship ya. Ya. Dan teman saya sebagai yang hostnya itu, dia mengundang ya dari perspektif Katolik, dari perspektif Reform, dari perspektif Mennonite, dan saya datang dari perspektifnya Pentakosta ya, bicara mengenai ibadah atau segala macam itu. Saya masih ingat persis itu, ada seorang teolog Reform dari Singapura, tinggal di Singapura, yang menjadi salah satu narasumber di situ, yang berbicara di situ ya mengenai worship ya. Begitu dia dengar saya menjelaskan dari perspektif saya gitu ya, dia mengatakan kepada saya gini, Pak Gultom, I learn a lot from you today gitu. Kenapa? Karena selama ini kita ini udah datang dengan prejudice atau katakanlah menghakimi pada denominasi lain. Saya pun harus mengaku ya, kita perlu belajar dari tradisi Katolik, tradisi Ortodoks, tradisi Reform, tradisi Metodis dan segala macam ya. Kita punya kekayaan tubuh Kristus luar biasa, amazing ya. Ngapain kita bertengkar-tengkar di sosial media saling maki ya, menghina-hina doktrinnya gereja lain, itu nggak produktif. Saya percayalah ini. Kalau kita belajar sejarah itu nggak produktif itu. Yang dihajar oleh Paulus itu adalah
ajaran sesat yang memang sungguh-sungguh sudah artinya kalau saya mengumpamakan ini misalnya bundaran ya. Bundaran ini artinya adalah tingkat fleksibilitas yang luas tentang pengakuan aku percaya itu. Nah, di luar itu, nah itu baru Paulus mengatakan seperti itu. Kalau kritik-kritik pastoralnya atau ada orang gini-gini itu biasa, ya menurut saya itu biasa. Bukan berarti kita sebagai Kristen tidak punya filter, tidak punya pagar-pagar untuk menilai orang lain. Boleh, tapi menurut saya dengan rentang yang begitu panjang dari tubuh Kristus ini yang bernama kekristenan ini, ya kita udah melihat ya bahwa ternyata semua itu, kalau ini versi saya ya, semua itu adalah anak-anak kerajaan Allah semua, ya kan? Orang Metodis, orang Baptis, Mennonite, Katolik, Pentakosta, Reform, ya macam-macam itu semua itu warna-warna gereja itu semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah. Di dalam organisasi dan denominasi itu banyak sekali pemikir-pemikir hebat, banyak orang-orang kudus, banyak orang-orang brengsek. Di Pentakosta Karismatik pun dan di GBI pun banyak orang hebat, banyak orang brengsek. Di Reform juga banyak orang baik, banyak orang brengsek. Jadi orang yang namanya brengsek itu di mana-mana gitu. Jadi jangan membuat label-label yang nggak penting gitu ya. Tapi kembali kepada ajaran tadi. Artinya gini, kita memang punya, menurut saya itu kita punya satu lingkaran yang bersama-sama kita punya titik arsir dengan denominasi lain. Tapi di tiap-tiap organisasi karena penghayatan mereka terhadap iman mereka serta membaca kitab suci dengan hermeneutik mereka, membuat tiap-tiap denominasi itu punya partikularitas, artinya keunikan masing-masing, kekhasan mereka masing-masing. Nah, ya itu urusan mereka seperti kata Pak Gilbert tadi. Ya ini kan kamar saya gitu, secara denominasional gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kelompok tertentu dari gereja di Indonesia tertentu, misalnya dia lebih strong, misalnya ini Ortodoks Timur. Ortodoks Timur itu kuat sekali mengenai sakramen misalnya. Semua itu berpusat kepada sakramen. Bagaimana mendakukan Tuhan dalam tindakan-tindakan sakramen. Loh, ya udah biarin gitu. Which is kita itu mungkin nggak tertarik ke situ gitu ya. Bagi saya itulah yang perlu kita harus kembangkan di sosial media gitu. Jangan kekanak-kanakan ya, menjelek-jelekkan sana ya. Kadang-kadang orang aliran Pentakosta mengatakan, oh itu di GPIB nggak ada Roh Kudus gitu ya. Oh itu di GKI nggak ada Roh Kudus ya. Bukan gitu ya. Menurut saya itu bukan tidak ada Roh Kudus saya mengatakan. Tapi ada tekanan-tekanan khusus dari tiap denominasi ketika melihat Roh Kudus. Dan sebenarnya yang satu sisi melihat misalnya lebih penting tentang buah roh atau roh dalam kaitannya tentang menyucikan dan melahirkan baru orang percaya, tapi orang karismatik mungkin lebih daripada itu, dia melihat bahwa dia adalah kuasa-kuasa, urapan, serta penghayatan manifestasi yang bersifat adikodrati, which is itu juga ada dalam Alkitab gitu. So what gitu loh. Jadi tidak ada satu denominasi pun yang secara sempurna bisa memahami Alkitab ya. Semua kembali kepada hermeneutik ya. Tapi saya percaya kekristenan yang sudah begitu panjang berumur 2000 tahun semacam ini ya. Dulu orang Pentakosta itu kan dianggap sesat, bidat gitu ya. Makanya dulu di buku sejarah gereja warna hijau tapi sekarang udah nggak terbitkan lagi oleh BPK Gunung Mulia. Siapa itu penulisnya? Saya lupa itu. Enklar kalau nggak salah Enklar. Ya, itu di pada waktu itu Pentakosta itu 30 tahun lalu ya kalau nggak salah bukunya itu. Itu dikategorikan bidat itu orang Pentakosta. Tapi sekarang ya terserah mereka bilang bidat, tapi kenyataannya sekarang pengikutnya 525 juta di dunia sebagai kekuatan kekristenan di dunia ini ya kita. Dan kita punya organisasi yang strong juga di dunia dan kita nggak kalah juga perbuatan sosial, kita juga menyanyikan Yesus sebagai Tuhan di gereja ya dan segala macam ya. Jadi artinya apa? Artinya sudahlah kita nggak usah perlu ngerecokin organisasi lain dalam arti ajarannya ini segala macam ya. Kita merasa paling benar sendiri tafsirnya, yang lain semua akan masuk neraka. Itu sesuatu kekanak-kanakan ya. Nah, ini ada satu kesaksian seorang pendeta ya, teman saya ini, gerejanya cukup besar. Dia mengatakan begini. Tapi ini saya pakai dari ilustrasi. Dia bilang, Pak Gultom, saya lama nggak bisa mengampuni pendeta ini, disebutkan. Sama-sama gereja besar ini di sebuah kota. Saya lama nggak bisa mengampuni dia. Saya bilang kenapa? Ada lebih dari 1000 jemaat saya itu ya
kata-kata dia ya, tanda petik, dicuri sama pendeta itu gitu. Artinya hengkang ke gereja itu. Saya benci sekali. Lalu tiba-tiba katanya, lama saya benci dia, tiba-tiba katanya dia dengar suara Tuhan. Saya nggak tahu bentuknya, apa audible atau impresi dari hati, saya nggak tanya lebih lanjut. Dia bilang gini, waktu dia berdoa, Tuhan bilang gini, kalau kamu terus membenci dia, nanti bukan dia yang masuk neraka, kau yang kemasukkan neraka, kata Tuhan. Dan akhirnya, dan dia, aduh saya shock sekali, saya bertobat. Sekarang saya hubungannya baik sekali dengan pendeta itu, kami mesra gitu ya. Nah, jadi dari sini saya sedikit mengambil ilustrasi ini, saya mengatakan, kaget nggak kita nanti bahwa di sorga sana nanti ternyata semua denominasi ada gitu ya, datang dari denominasi. Ngapain kita ribut di dunia ini kalau tujuannya satu, nanti kita bersekutu dengan Yesus selama-lamanya dalam kekekalan gitu kan. Lalu ngapain kita ribut-ribut di sini ya kan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi berarti bisa saya simpulkan bahwa yang banyak ribut, menyerang antar denominasi dan juga menyerang denominasi lain itu lebih kepada childish and bitterness theology. Ya. Teologi kekanak-kanakan dan kepahitan. Betul. Jadi dalam perbincangan tim Sabtu ini kita punya rumus, saudara, ya kan, bahwa kekristenan itu selalu lebih ke arah encountering theology, ya kan. Kalau orang nggak mengalami pujian penyembahan, ya sudah biasa saja kan. Sementara yang mengalami pujian penyembahan, doa puasa, ya dia mengajarkan tentang itu gitu. Dan teologianya ke arah sana. Orang yang nggak ngalamin mujizat atau dia doa nggak ada mujizat atau mujizatnya dengan cara yang berbeda, ya dia bilang mujizat sudah berlalu gitu ya kan. Jadi lebih kepada encountering theology. Jadi teologi itu bukan sekadar konseptual, bukan sekadar thinking gitu, bukan sekadar berpikir, tetapi lebih pada pengalaman. Nah, tetapi kalau yang suka menyerang itu tadi dijelaskan, biasanya latar belakangnya ada kepahitan. Ya. Dan yang kedua, jiwanya kekanak-kanakan. Jadi kalau saya simpulkan dari pernyataan Dr. Junifrius Gultom ini, ya kan, itu namanya childish bitterness theology. Ya. Kita bikin aliran baru, saudara. Nah, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Junifrius Gultom, sebagian besar itu ada titik arsirnya gitu. Jadi ada wilayah arsirnya. Jadi baiklah kita katakan dalam setiap yang diyakini bukan hanya. Apakah Tuhan menyembuhkan? Yes, tapi dia bukan hanya menyembuhkan. Apakah dia Tuhan yang mengizinkan kita menderita? Yes, tapi bukan hanya. Apakah dia mau kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial? Yes, tapi bukan hanya kegiatan sosial. Nah, keributan teologi sekarang karena lupa kata aku percaya ini gitu kan. Jadi ada gereja-gereja tertentu, kita ambil contoh Katolik ya kan, semua mengakui pendidikannya dan rumah sakitnya luar biasa ya kan. Lalu mungkin ada kritik, wah tapi mereka tuh menyembah patung-patung ya kan. Itu kan pandangan kita ya kan. Apakah mereka menyembah patung? Mereka juga nggak terima dibilang menyembah patung ya kan. Jadi jangan suka nilai orang ya kan. Jangan suka nilai orang gitu. Itu yang paling penting gitu ya kan. Sementara buat mereka akan melihat apa sih Pentakosta ini cuma goyang-goyang, kalau doa gemeter-gemeter gitu, karena ada yang doanya gemeter-gemeter gitu ya kan. Tetapi di gereja Pentakosta begitu banyak cerita orang sakit disembuhkan. Lalu pertanyaannya ya kan, apakah gereja Pentakosta mesti mengajar gitu? Oh, nggak perlu rumah sakit, itu kurang iman. Pergi ke dokter itu kurang iman. Pokoknya kalau beriman sesuai imanmu jadi padamu. Nah, ini dia, apakah Tuhan menyembuhkan? Yes. Tapi bukan hanya menyembuhkan, dia juga melatih, dia juga mendisiplinkan. Bagaimana Moksanim tentang pernyataan bukan hanya ini? Ya, jadi kita seperti saya katakan, kita mustahil mendapatkan gambaran yang sangat artinya 100% tentang siapa Yesus, siapa Allah dan kebenarannya ya. Jadi, karena dia terlalu mulia. Karena dia terlalu mulia, terlalu agung, terlalu besar dan tidak bisa kita menampung dengan teologi kita secara sempurna. Menurut saya, Pak Gilbert, memang aku tadi waktu Pak Gilbert jelaskan itu aku jadi kepikiran ya. Memang di negeri ini kita butuh lebih banyak orang-orang yang bersikap inklusif ya, bukan hanya kepada agama lain ya. Kan ada kelompok-kelompok yang datang dengan peaceful ya, dialog dan segala macam. Tapi di internal kita pun Kristen, kita butuh orang-orang seperti Pak Gilbert dan orang-orang lebih banyak lagi yang
ayolah kita lebih bagus kita bergandengan tangan, ya kita sebagai tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah dari manapun denominasi kita ini lebih memikirkan bagaimana ini kontribusi seluruh denominasi atau gereja-gereja ini bagi dunia ini, kan gitu kan? Bukan sibuk mengkritik gereja lain ajarannya begini denominasi ini. Ingat ya bahwa gereja itu bukan hanya dipelihara oleh Alkitab tapi juga oleh tradisi. Gereja manapun pasti ada tradisi. Nah, tradisi itu adalah bukan dogma, tradisi itu bukanlah kebenaran, tapi tradisi itu adalah bagian penting dari pernyataan bahwa kita adalah bagian dari kontinuitas dari perjalanan umat Allah yang juga mendakukan tradisi-tradisi mereka sejak PL dan seterusnya sampai sekarang. Jadi tradisi-tradisi dalam gereja Katolik dari apa segala macam itu nggak usah diributkan ya. Itu mereka punya apa sendiri gitu ya, punya risalah-risalah dan juga punya alasan-alasan tersendiri terhadap apa yang mereka lakukan seperti itu ya. Bagi kita yang paling penting adalah bagaimana supaya denominasi-denominasi ini lebih banyak bersuara hal-hal tentang negara ini misalnya, atau apa yang kita mau lakukan gereja kepada kemiskinan, kepada korupsi, kepada narkoba, kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan segala macam. Ini yang jauh lebih urgen ya. Ini lebih urgen sebagai tugas kita sebagai umat percaya di Indonesia ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa ya, saya kok lebih afdol misalnya di Metodis atau di Baptis atau dimanapun gitu ya, karena ajarannya menurut saya lebih cocok, lebih masuk akal dan segala macam, silakan aja gitu. Jadi tanpa menjelek-jelekkan yang lain gitu ya. Nah, tetapi di dalam kita sebagai orang GBI atau orang Metodis atau apapun, ya kita harus demi kepentingan berjalan bersama sebagai organisasi, ya kita punya apa yang disebut dengan disiplin gereja, ADART gereja, dogma gereja, itu biasa di mana-mana gitu. Nah, dan jadi, setiap gereja Moksanim pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Setiap gereja. Ya betul. Jadi tidak ada gereja yang tidak punya masalah, selalu ada masalah kan. Nah kalau saya pernah berkata begini, kalau kamu menemukan sebuah gereja yang nggak ada masalah, pindahlah ke sana dan dengan segera gereja itu akan ada masalah gitu. Jadi kalau ini kalimat bagus saudara. Kalau saudara ketemu gereja yang sempurna, tolong jangan masuk ke situ. Tolong jangan masuk situ. Karena kalau saudara masuk jadi kacau gereja itu. Rupanya lu penyebabnya. Ya. We are a part of the problem and then also we are part of solution mestinya kan gitu.